Servis di 0231 4990 900. Gawat darurat hubungi 0231 480 937 dan ambulans 1500 911. Dengarkan program talk show kesehatan bersama dokter atau tenaga medis dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital setiap Jumat minggu kedua dan keempat pukul 10 sampai 11 siang di 95,9 Radio Suara Gracia FM dan dapatkan 2 special gift bagi pendengar yang beruntung. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Semuanya apa kabar buat siang hari ini? Di hari Jumatnya tanggal 26 Juni 2020 kita berjumpa kembali di program Harmoni. Bersama dengan saya Winnie, keluarga Gracia akan menemani keluarga Gracia semua di aktivitas siang Anda sampai tuntas pukul 12 nanti. Ya, tapi untuk segmen pertama ini 1 jam pertama kita akan bersama-sama di dalam talk show kesehatan kerjasama program Radio Suara Gracia FM dengan Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Group yang akan hadir keluarga Gracia untuk membagikan informasi-informasi terbaru ya untuk Anda semuanya. Dan kali ini kita live talk show, jadi nanti keluarga Gracia boleh bergabung juga di talk show kita sampai pukul 11 nanti. Anda boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya karena nanti kami akan pilih ya 2 pendengar yang memiliki pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan 2 hadiah spesial persembahan dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Group. Ya, dan siang hari ini keluarga Gracia, untuk Anda yang mau bergabung nanti teleponnya bisa siap-siap ya, baik telepon atau juga pesan pendek di 0817222959 atau melalui line telepon biasa di 205300. Kita sudah kehadiran 2 orang narasumber yang spesial kalau datang di Jumat kedua dan keempat ya di Suara Gracia FM, dan kali ini juga sudah ada di hadapan saya ada Dr. Muhammad Sukron sebagai dokter umum yang nanti juga akan berbicara dengan temanya adalah Back to School, penerapan protokol kesehatan era new normal di sekolah, dan juga nanti bersama dengan Mbak Santi dari tim marketing Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Group. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Ya, terima kasih ya buat Pak Dokter dan juga Mbak Santi sudah kembali hadir dengan setia di ruang dengar Suara Gracia FM. Dan siang hari ini kita mau bicara kembali ya mengenai topik-topik yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya, begitu ya dokter ya. Tapi sebelumnya saya mau beri kesempatan dulu buat dokter Muhammad Sukron sebagai dokter umum untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan dok. Ya, terima kasih Mbak. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Muhammad Sukron, asli dari Cirebon. Asli ya, Iya, Cirebon asli. Ya ternyata ya. Asli Mbak. Iya. Di sini di Putra Bahagia udah bergabung kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Masih baru. Masih fresh ini masih ya. Fresh. Tapi SD sampai SMA di Cirebon, terus kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang, kembali lagi ke Cirebon ya. Nggak bisa lepas dari kota Cirebon rupanya ya. Iya. Oke, dokter sebagai dokter umum ya di Rumah Sakit Putra Bahagia ya. Oke, dan kalau Mbak Santi mau kenalan lagi Mbak? Kayak setiap gue kesini ya. Bosan ya Mbak? Pasti ada sesuatu lah nanti terakhir ya Mbak ya yang mau diberikan ya buat pendengar kita. Baik, kita mau bicara dulu tentang sebuah tema yang sangat hari-hari ini mungkin jadi pergumulan orang tua begitu ya dokter ya. Dokter, aku boleh panggilnya dokter Sukron aja, lebih pendek gak apa-apa ya? Boleh. Iya dokter Sukron sebagai dokter umum gitu ya. Kita kan tahu nih kalau sekarang ini orang tua nih mungkin agak-agak panik, parno juga, was-was ya. Kan di tengah wabah yang masih belum selesai ya di Indonesia ya, COVID-19 ini kan. Nah, terus juga kita sudah masuk di dalam namanya new normal ya. Iya, benar. Dan kalau untuk
sekolah sendiri ya dokter ya. Ini orang tua mungkin masih agak-agak, aduh aku tuh kok khawatir ya anakku nih kalau sampai suatu saat nanti bulan Juli katanya denger-denger ya mau dibuka mulai tahap pertama. Iya itu gimana rasanya gitu ya dokter. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih dok mengenai hal ini. Bagaimana protokol new normal juga akan diterapkan juga ya di sekolah-sekolah ya. Dan kita tahu kalau sekolah-sekolah itu kan dari usia yang paling kecil sampai remaja itu mereka berkumpul di situ ya dok. Jadi satu ya mbak ya. Jadi satu. Gimana sih dok dengan pandangan seperti ini dok? Ya, baik. Terima kasih mbak. Jadi gambaran new normal sendiri kan sudah di transisi ya sebenarnya dari PSBB menjadi era new normal. New normal sendiri kan kita kembali aktivitas ke kondisi seperti sedia kala atau kondisi seperti mula dengan adaptasi kondisi yang baru. Di mana kondisi setelah masa-masa masih COVID-19 ini. Yang dimana mungkin kita ketahui juga kan corona ini sebelumnya kan belum pulih-pulih banget ya. Masih berkembang malah. Kasusnya juga malah bertambah makin bertambah hari ini ya. Belum ada yang perubahan signifikan untuk malah penurunan juga kan ya. Betul ya. Nah ini gimana orang tua pasti khawatir. Anaknya bakal bentar lagi mau masuk sekolah yang nanti sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Udah bakal rencananya bulan Juli yang kurang lebih tanggal 13 ya. 13. Iya betul. Kita mungkin sebagai orang tua yang di rumah juga anak saya aman nggak ya nanti sekolah, terus bagaimana nanti ketemu teman-temannya, apakah aman, mungkin guru-gurunya juga mungkin was-was juga nanti gimana cara metode pembelajarannya. Sebenarnya ini juga sebenarnya belum fix banget ya, dari pemerintah sendiri masih menggodok istilahnya, entah itu regulasinya, metode pembelajarannya dan lain-lain untuk bagaimana di lapangan nanti selama masa pandemi ini di era new normal ini gimana caranya siswa-siswa ini tetap misalkan memang ini tetap bisa berlangsung untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan kondisi melaksanakan protokol kesehatan dan lain-lain itu ya. Kemudian di sini mungkin kita belum mendengar pengumuman pasti ya dari kementerian atau dari pemerintah apakah sudah pasti bakal bulan Juli akan berlangsung. Yang saya sudah istilahnya baca-baca di berita mungkin dari media-media juga yang sudah menjelaskan bahwa yang nantinya itu diberikan secara bertahap ya dok ya. Bertahap. Jadi nanti sekolah itu dari SMA dulu tanggal 13 itu SMA, MA, kemudian ya istilahnya yang tingkat-tingkat yang orang-orang yang SMA dulu lah biar yang nantinya dulu ya. Kita nilai dulu nantinya katanya bakal dilihat nih setelah anak SMA ini masuk apakah bisa berjalan dengan baik nantinya rencananya seperti itu. Misalkan dari tingkat SMA sudah berjalan baik, protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik, mungkin dari disiplin menggunakan masker, cuci tangan dan lain-lain. Nanti bakal bertahap yang lebih jenjang pendidikan yang lebih bawahnya lagi itu SMA, SMP dan SD ya? Gitu-gitu ya. Akan tetapi sebenarnya dari semua ini kan harus kerjasama antar instansi ya, dari sekolahnya sendiri, dari pemerintah dan dari orang tua, semuanya harus bekerja sama. Tidak mesti dari dari pemerintah aja, tapi juga butuh dukungan dari sekolahnya dan dari orang tuanya itu sendiri. Dari orang tua terutama ya dok ya. Benar, dari orang tua sendiri. Misalkan pemerintah udah mencanangkan bulan Juli akan melakukan kegiatan belajar mengajar, akan tetapi orang tuanya sendiri butuh persetujuan juga dari orang tuanya nih gimana misalkan bulan Juli akan diberlakukan sekolah atau tatap muka langsung di sekolah itu sendiri. Apakah kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik atau bagaimana gitu ya. Soalnya kegiatan belajar mengajar kalau misalkan dari pemerintah udah mencanangkan tapi orang tua sendiri anak-anaknya di rumah tidak diajarkan atau diberikan kedisiplinan yang mungkin selama belajar di rumah kan semua kegiatan sehari-hari terkontrol dengan orang tua gitu benar. Jadi nanti selama di sekolah itu nggak cuma di sekolah gitu, di rumah juga anak-anaknya dididik untuk cara cuci tangan yang baik, menggunakan masker, mungkin membiasakan menggunakan masker, membawa hand sanitizer tiap hari, mungkin seperti itu ya. Yang tujuannya untuk
menjalankan protokol kesehatan itu sendiri seperti itu. Iya, dan mungkin ya Dok ya kalau kita lihat juga Cirebon sendiri ini kan zonanya masih belum aman sebetulnya ya. Belum jelas juga ya, ini zona hijau, zona orange, apa zona hitam atau zona merah gitu ya. Iya, mungkin sebagai dokter juga ya bisa melihat pandangan ini seperti apa sih Dok kalau misalnya di tengah-tengah kota Cirebon ya. Apakah menurut dokter sudah memang bisa dilakukan itu kegiatan belajar mengajar seperti biasa di sekolah? Menurut saya dari lihat perkembangan ya, lihat perkembangan dari laporan-laporan dari tugas gugus COVID-19 sendiri kota Cirebon itu sendiri, menurut saya masih belum aman ya Mbak. Masih belum aman ya. Iya benar. Belum aman dan belum istilahnya orang-orangnya juga masih ya belum disiplin, belum melaksanakan semuanya, melakukan protokol kesehatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi masih ada yang belum menggunakan masker dan baru-baru ini juga kan masih banyak ada kasus positif yang baru juga. Yang baru juga di Cirebon ya. Sedangkan pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ini balik lagi ke sekolah ini kan syaratnya harus daerah itu sendiri harus zona hijau. Zona hijau ya. Zona hijau, kemudian ada syarat-syarat yang lain harus dapat izin dari pemerintah kalau emang daerahnya sudah aman, sudah zona hijau itu sendiri dan mendapat restu ACC dari orang tuanya murid masing-masing sendiri itu. Nah, sedangkan kalau misalkan daerah dari laporan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya itu sendiri juga melaporkan bahwa hanya 85 kabupaten atau kota yang sudah zona hijau. Jadi dari jumlah total itu hanya 6% yang hanya boleh melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi belum istilahnya belum aman ya belum aman Cirebon banget, benar sekali itu. Iya, jadi memang inilah keadaan yang sesungguhnya ya. Mungkin kita merasa kayak sudah normal-normal aja ya Dok ya. Dengan situasi Cirebon yang sudah ekonominya juga sudah mulai berjalan ya. Tapi sebetulnya ada satu yang masih menjadi perhatian adalah untuk anak-anak sendiri ya Dok ya. Nah Dok, boleh nggak sih dijelaskan juga nih Dok, bagaimana dengan anak-anak nih Dok ya untuk penyebaran dari wabah ini ya. Sekarang ini kita tahu juga belakangan terakhir kalau di Jawa Timur itu mereka yang menderita atau yang terkena wabah ini juga tidak lepas dari usia anak-anak, betul ya Dok ya. Nah dokter sendiri melihat seperti apa sih Dok berbahayanya virus ini bagi anak-anak, mungkin kerentanannya itu seperti apa Dok itu, apakah kita memang boleh merasa bahwa yang penting anak gue udah dikasih vitamin, anak gue udah dikasih makan yang sehat, aku mamahnya yang siapin segala macam nih untuk perbekalan nanti mereka sekolah atau seperti apa. Nah gimana sih Dok menurut dokter sendiri? Ya baik, ya benar ya. Jadi usia-usia yang rentan itu kan usia yang istilahnya daya tahan tubuhnya masih belum stabil ya. Antara yang paling mudah diserang itu kan yang antara orang tua yang usianya udah lanjut usia atau anak-anak ya, anak-anak yang paling banyak yang sering yang dilaporkan kasusnya itu di mana yang tadi Mbak sebutkan juga di Jawa Timur kasusnya banyak sekali pada anak-anak ya. Ya jelas mungkin dari sini juga kita udah tahu ya, maksudnya anak-anak itu kan masih pembentukan perkembangan daya tahan tubuhnya juga masih rentan, gampang ya misalkan misalkan ada anak bayi terus dicium sama yang orang dewasa yang sedang batuk pilek juga itu pasti anak lebih cepat seperti gitu gambarnya. Apalagi virus ini yang virus corona yang istilahnya lebih berbahaya, lebih ganas lagi itu. Apalagi yang mungkin orang tua nganggapnya saya sehat gitu, saya nggak ada lagi sakit. Karena virus ini sendiri kan virus istilahnya yang nggak ada orang yang nggak bergejala tapi dia carrier itu sendiri. Nah itu yang bahaya, makanya disarankan benar-benar sama orang tua yang di rumah itu anak-anak kalau bisa jangan dibawa kemana-mana lah. Makanya tapi tetap aja masih ada yang bandel dibawa ke mall sekarang selama masih masuk ke daerah new normal ini ya. Ada yang dibawa ke mall, dibawa ke pasar dan lain. Nah itu yang justru yang bahaya, makanya mungkin ada beberapa daerah yang kasus corona ini yang anak-anaknya tinggi. Nah itu mungkin ada yang kurang disiplin atau mungkin yang belum menjalankan protokol kesehatan di rumah dan mungkin kurang pengetahuan juga kali Mbak ya. Iya. Oke Dok, berarti sebagai seorang orang tua begitu ya Dok ya, artinya kita juga harus ikut mempersiapkan ya. Bila suatu saat pemerintah memutuskan untuk anaknya kembali ke sekolah. Karena mungkin kalau sekarang sih masih tenang ya, karena cuma masih di rumah saja begitu ya Dok ya. Tapi ada satu hal nih Dok yang mungkin tugas sebagai seorang orang tua ya, tugas sebagai orang tua ini untuk memberikan kedisiplinan, melatih kedisiplinan nih Dok buat anak-anak
kayaknya nggak gampang ya dok ya. Ya susah ya. Mungkin dokter bisa memberikan sebuah tips atau mungkin juga caranya seperti apa sih supaya anak-anak juga bisa menyesuaikan dengan situasi new normal. Pasti mereka nggak mudah ya dok ya, pikirnya kan mama kenapa ini aku harus dimaskerin gitu ya, terus kenapa aku harus sering cuci tangan dan lain sebagainya. Tuh mungkin ada anak yang mogok, nggak mau sama sekali karena mereka berpikirnya kan aku baik-baik aja selama ini, nggak ngerti dengan situasi ini ya dok. Apalagi kalau usia anak yang masih SD, TK, SD gitu. Dokter mungkin punya saran gitu dok. Benar-benar. Jadi mungkin dari orang tua sendiri PR banget ya mbak ya. Iya. Mungkin kalau anak SMA, SMP masih bisa dijelaskan pelan-pelan ya, masih langsung ngerti gitu kenapa kita disuruh pakai masker, bawa hand sanitizer ya, kemudian harus bawa bekal sendiri ke sekolah. Tapi ini PR banget untuk anak-anak yang masih SD dan TK ya, yang nantinya mungkin bakal emang kalau misalnya ini berjalan dan pasti untuk anak-anak bakal kembali ke sekolah, pastinya orang tua harus lebih mengajarkan, mungkin dari mengenali dulu karakter anaknya sendiri mungkin mbak. Mungkin ada anak yang ya mungkin ada yang paham, ada yang mungkin harus dengan cara memberikan pendidikannya sesuai dengan kebiasaan anaknya itu sendiri. Misalkan ada anak yang dengan diberikan mainan terus bentuk-bentuk masker misalkan ya mbak ya, yang ada motif-motifan, mungkin anaknya jadi seneng ya. Mungkin seperti itu yang masker. Kemudian kalau bekal gitu-gitu kan masih bisa ya. Emang kalau anak SD, SMP kan masih ada yang mau bekal diberikan dari rumah, makanan kan sehat dari rumah gitu benar. Ya dok ya. Nah itu mungkin karena nanti juga pemerintah menyarankan kalau memang ini benar berjalan, sekolah itu bakal nggak boleh buka kantin, makanya dia orang tua harus membawakan bekal. Entah itu SMA, SMP juga semuanya harus bawa bekal sendiri dari rumah. Bawa masker itu pasti wajib. Kemudian untuk anak TK untuk sendiri kan nanti masih didampingin paling baik sekolah ya, didampingin sama orang tuanya, mungkin lebih terpantau mungkin selama di sekolah. Akan tetapi selama di sekolahnya ini nih yang kita belum tahu nih gambarannya, pemerintah itu harus benar-benar mantapkan dengan jumlah sekolah di kelas itu kan, orang siswa tuh banyak kan, banyak nggak cuma 20, nggak cuma 15, tapi ada yang 30, ada yang 40, yang gimana dalam satu kelas itu kan nanti saling berdekatan. Nah mungkin ini sebenarnya sudah diskusikan oleh pihak Ikatan Guru juga dengan Dinas Kesehatan juga dengan pemerintah, yang bakal rencananya itu nanti ada dibagi 2 shift gitu sekolahnya. Ya semoga sih nanti benar-benar lah pemerintah ini mematangkan regulasi atau metode pembelajaran back to school di era new normal ini. Iya, jadi itu gambarannya akan berbeda sekali ya dok ya dari masa yang sebelumnya ya. Benar-benar berubah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dokter ya, bagaimana kita juga akan tahu ya untuk protokol kesehatan umum sekolah dok. Nanti berkaitan juga dengan guru-gurunya, dengan karyawan-karyawan yang bekerja di sana ya doknya seperti apa. Nah keluarga Gracia, nanti kami akan lanjutkan obrolan kami siang hari ini bersama dengan Dokter Sukron sebagai dokter umum yang akan membahas kembali nih keluarga Gracia tentang new normal ya di lingkungan sekolah, yang mungkin hari-hari ini kita sedang menghitung keputusan juga dari pemerintah pusat ya, bagaimana akan dicanangkan nanti sekitar 13 Juli ya dokter ya. Itu kabarnya seperti itu. Nah nanti keluarga Gracia, kalau Anda mau bergabung juga, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran sebagai orang tua yang mau ditanyakan ke dokter ya secara kesehatan anak-anak Anda juga, silahkan bisa bergabung siang hari ini di talk show kami, karena nanti di akhir program kami akan informasikan, akan pilih ya 2 pendengar terbaik dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Anda di 0817 222 959 atau di 205 300. Mas, ganti sofanya dong. Masa kalau ada tamu sofanya kecil begini? Beli dong yang lebih besar biar kelihatan mewah gitu. Lah, kemarin kan baru beli meja makan, jadi uangnya tinggal sedikit. Mana cukup buat beli sofa? Makanya belinya di tempat yang murah dong, biar nggak kemahalan kayak kemarin. Terus belinya di mana? Ayo. Coba deh tanya Mbak Google. Oke Google, tempat beli furniture yang murah di mana ya? Istana Mebel. Yang bener. Serius benar. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri.
Google aja tahu Istana Mebel memang yang paling murah untuk urusan furniture. Makanya jangan salah tempat. Hanya Istana Mebel yang punya koleksi furniture paling lengkap dengan harga paling murah. Sekali ke Istana Mebel, semua kebutuhan furniture bisa Anda dapatkan. Mulai dari sofa, lemari, kitchen set, kursi kantor, spring bed model terbaru berbagai merek juga lengkap. Dan harganya dijamin termurah. Istana Mebel di Jalan Pekarungan nomor 12 sampai 14 Cirebon. Telepon 0231 20 10 22. Belum belanja mebel kalau belum ke Istana Mebel. Istana Mebel pasti murahnya. Bro, minggu ini jadi kan kita ke puncak? Jadi dong, udah kepengen liburan soalnya. Sip deh. Nanti bawa sepeda aja biar kita bisa sekalian olahraga di sana. Ah, gimana bawaannya? Mobil saya kan kecil bro, ribet banget deh kalau bawa sepeda kayak gitu. Aku sih bawa sepeda lipat aja bro, yang lagi kekinian tuh. Jadi lebih ringkas dan gampang masuk ke mobilnya. Benar juga ya, cuma beli di mana sepeda lipat yang bagus? Ke Sion Bike aja lah, aku beli di sana juga kok. Banyak pilihan dengan model-model yang up to date. Bro, bisa kredit nggak? Bisa dong, pakai Spectra atau kartu kredit Mandiri. Sion Bike menyediakan sepeda lipat berkualitas berbagai merek seperti 360, Java Neo, dan Elements. Tersedia juga frame sepeda lipat Inhon, Evenhon, atau Java Neo. Juga aneka merek spare part sepeda lipat seperti Light Pro, GUB, Stone, dan ASEO Fix. Untuk wheelset sepeda lipat ada Decaf, Silver Rock, Deca, dan Ruituo. Sion Bike juga bisa merakit sepeda custom loh karena semua spare partnya tersedia. Tunggu apa lagi? Kunjungi Sion Bike di Jalan Parujakan 32 Cirebon. Teleponnya 236727. Cari sepeda lipat kekinian. Sion Bike tempatnya. GBI Kalvari Cirebon kembali melaksanakan ibadah secara langsung dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Jemaat bisa hadir dalam ibadah apabila dalam kondisi sehat, tidak sedang flu atau demam. Pelaksanaan ibadah tatap muka yang dapat diikuti jemaat akan dimulai dengan ibadah tengah minggu, Kamis 2 Juli 2020, pukul 18.30. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Arianto Bawengket. Jemaat juga bisa mengikuti ibadah raya tanggal 5 Juli 2020. Ibadah diadakan 3 kali pada pukul 6, pukul 9, dan pukul 18. Dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Anan Supratman MTH. Dalam ibadah raya minggu pukul 9 dan pukul 18, bila Bapak Ibu membawa anak usia sekolah minggu, gereja akan memfasilitasi untuk pelayanan anak di lantai 3. Setiap jemaat harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dalam kondisi sehat dan tidak flu, memakai masker, tetap menjaga jarak, dan menghindari sentuhan fisik, serta cuci tangan sebelum masuk gedung gereja. GBI Kalvari Jalan Yosudarso nomor 44 Cirebon, telepon 0231 206841. Tempat makan yang satu ini namanya sudah legendaris banget. Menunya khas masakan Jawa yang enak dan murah. Soto Kudus Dinda sudah dikenal dengan kelezatan soto kudusnya. Yang kangen dengan selat Solo, sekarang ada kok di Soto Kudus Dinda. Menu yang terdiri dari kentang, buncis, wortel, selada bokor, telur, dan daging sapi ini harganya hanya 15.000. Ada juga loh paket ayam kampung goreng cobek hanya 27.000. Soto kudus 17.500. Asam-asam daging sapi, rawon, pindang kudus harganya 20.000. Nasi pecel sayur 12.500. Sop ayam kampung dadakan yang seger hanya 17.500 dan ayam goreng bacem. Masih ada yang spesial lagi loh, yaitu es puter dan es krim Brazil aneka rasa. Ketan gurih 32, singkong salad 3, aneka gorengan dan aneka sate seperti sate ayam, telur puyuh, kerang, atau sate usus. Yang ingin menu gurame bisa pesan dulu, gurame bakar kecap atau gurame bakar cobek. Pokoknya menunya komplit, bikin kenyang, dan harganya murah deh. Soto Kudus Dinda di Jalan Garuda Raya nomor 32 Cirebon. Buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Telepon 0851 0132 4544. Soto Kudus Dinda juga bisa pesan di GoFood dan GrabFood. Bun, kita di rumah terus nih.
Apa sih rencana Bunda hari ini? Hari ini Bunda mau nemenin si kakak. Katanya pengen belajar masak. Kalau ayah, apa rencananya hari ini? Kalau ayah sih mau nemenin si adik belajar. Habis itu lanjut olahraga deh di halaman. Wah, pasti seru ya hari ini. Walau di rumah aja, tapi semua harus terencana ya. Kayak kita. Serunya kalau semua terencana, termasuk keluarga juga. Yuk, tetap jalankan program keluarga berencana di masa pandemik dengan tetap menggunakan kontrasepsi. Untuk pelayanan, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk ikut KB, karena berencana itu keren. Iya dong Bun, semuanya harus terencana. Jangan sampai gara-gara di rumah swab tes negatif, tes packnya positif. Iya, ayah. Pesan ini dipersembahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Saatnya kita dengarkan pesan inspiratif dari Kepala BNN Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Yaya Satyanagara, Sarjana Hukum, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Bersama ini mengajak kepada masyarakat kita Cirebon, marilah kita wujudkan Kota Cirebon menjadi kota bersinar, bersih narkoba. Kenapa? Dalam waktu dekat kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2020. Semoga masyarakat Cirebon peduli dengan kesehatan, peduli dengan lingkungannya, peduli dengan dirinya sendiri, dan peduli dengan orang-orang yang kita cintai agar semuanya terbebas dari permasalahan narkoba. Mari kita wujudkan Kota Cirebon. Narkoba, no. Prestasi, yes. Cirebon bersinar, bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini hasil kerjasama Radio Suara Gracia FM dan BNN Kota Cirebon. Ma, nih Papa bawain oleh-oleh buat Mama. Apa ini, Pak? Roti Mawar Sharon. Papa beli di mana nih? Di rumah roti Mawar Sharon dong. Mama cobain nih rotinya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Ini enak banget rasanya, Pak. Lembut pisan rotinya. Anak-anak pasti juga suka nih. Oh ya, nanti snack buat acara gereja, kita beli roti Mawar Sharon aja ya, Pak. Cocok tuh, Ma. Rotinya enak, pilihan rasanya juga banyak. Selalu fresh dan harganya juga nggak mahal. Jadi pas lah buat snack acara-acara penting. Promo Buy 4 Get 4 Free. Beli 4 gratis 4 roti. Berlaku 26 dan 27 Juni 2020. Serbu rotinya di Rumah Roti Mawar Sharon, Jalan Kembar nomor 17 Cirebon. Buka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Menerima pemesanan snack box untuk berbagai acara. Hubungi 0231 202143. Handphone dan WhatsApp 0811 2018 701. Rumah Roti Mawar Sharon, the bread find its home. Ya, keluarga Gracia, kita kembali lagi dalam talk show kesehatan siang hari ini bersama Rumah Sakit Putra Bahagia. Dan kita masih bersama dengan satu dokter muda ya pada siang hari ini, ada Dokter Sukrot sebagai dokter umum. Kita masih berbincang nih mengenai protokol kesehatan untuk sekolah ya, keluarga Gracia. Jadi mungkin Anda sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang masih bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA ini mungkin sudah mendengar ya bahwa pemerintah pusat juga sudah sedikit menggembor-gemborkan ya untuk rencananya itu adalah bulan Juli nanti akan dibuka secara bertahap. Nah, mungkin Anda keluarga Gracia punya pertanyaan, Anda juga mungkin siang hari ini agak-agak was-was juga begitu ya dokter ya, melepas anaknya ke sekolah kembali ya di situasi wabah COVID yang masih belum selesai ya di Indonesia khususnya. Ya, nanti Anda bisa bergabung keluarga Gracia, pertanyaan Anda yang terbaik akan kami pilih untuk 2 pendengar yang beruntung pada siang hari ini karena ada persembahan hadiah spesial dari Rumah Sakit Putra
Putra Bahagia Cirebon. Oke, sekarang dokter kita bicara lagi. Kalau tadi kan protokol kesehatannya secara umum ya dok ya. Nah kali ini kalau misalnya untuk sekolahnya sendiri nih dok ya. Jadi untuk gurunya, kemudian juga untuk karyawannya dok yang mereka ada di situ juga ya. Nah ini seperti apa sih dok yang harusnya mereka lakukan? Ya, baik Mbak. Jadi mungkin sama seperti masyarakat yang pada umumnya selama seperti kayak orang kantor juga ya, kembali orang yang kembali bekerja juga harus benar-benar dipastikan bahwa guru, kemudian karyawan-karyawan di sekolah juga kan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta harus benar-benar dipastikan bahwa guru-gurunya ini harus benar-benar negatif dan sehat, negatif pastinya. COVID ya. Benar. Dan sehat ya dok ya. Harus sehat juga. Nah, dengan cara seperti apa mungkin seperti yang sudah anjurkan sama pemerintah dengan cara mungkin dicek kesehatannya secara rutin tiap minggu, mungkin merasa kalau misalkan rencananya bulan Juli akan masuk sekolah berarti guru-gurunya juga harus tes serentak, harus dicek mungkin rapid test, entah itu swab test yang mungkin membutuhkan anggaran besar juga tuh Mbak nantinya. Mungkin itu pemerintah juga harus mempersiapkan dan benar-benar menyiapkan anggaran khusus untuk guru-gurunya dan karyawannya. Karena kan nanti setiap hari bakal ketemu murid-muridnya kan Mbak ya setiap hari ya. Kita mengizinkan anak kita misalkan orang tuanya untuk sekolah kembali sekolah, tapi bagaimana dengan guru-guru dan karyawan di sana yang setiap hari ketemu dengan siswa-siswanya, apakah guru-gurunya juga sehat, apakah sudah terbebas dari corona atau tidak. Ya itu mungkin salah satunya dengan cara di screening dulu seperti gurunya, atau tes rapid yang mungkin yang lebih terjangkau ya, yang swab kan orang-orang mungkin pada tahu, tapi dengan misalkan dengan pemerintah menyiapkan anggaran khusus free untuk guru dan karyawan atau pegawai-pegawai di sekolah, mungkin ini benar biar lebih meyakinkan orang tua bahwa guru-gurunya juga udah aman dan sehat, terbebas dari corona itu sendiri. Oke. Nah, kalau mengenai sarana dan prasarana sekolahnya sendiri nih dok, ya kira-kira seperti apa sih dok harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah? Benar. Mungkin menurut saya gambarannya seperti ini Mbak. Mungkin dari pemerintah belum pasti nih bentuk atau metode pembelajarannya di sekolah itu bentuknya seperti apa. Mungkin kalau saya untuk bisa menerapkan physical distancing, jaga jarak antar siswanya itu mungkin dengan cara yang tadinya satu meja bisa berdua, mungkin nanti harus satu meja satu orang Mbak. Kemudian yang mungkin jumlahnya jadi satu kelas 40 ya berarti harus dibagi dua shift. Ada shift pagi dan shift siang. Mungkin nanti pagi hanya 20 orang, nanti sisanya siangnya 20 orang gitu sisanya, misalnya seperti itu. Kalau misalkan dalam satu kelas 40 orang dan masuk semua dalam satu shift itu sendiri, itu kayaknya physical distancing dan protokol kesehatan tidak ya seperti sia-sia aja Mbak. Seperti itu kan ya. Dok, ya. Benar. Jadinya kalau misalkan memang ini benar-benar harus diterapkan, mau nggak mau ya harus seperti itu. Harus dibagi porsinya harus benar-benar dibatasi. Satu kelas itu ya harus benar-benar dengan orang yang benar harus jaga jaraknya yang 1 meter itu ya minimal itu. Berarti kan harus nantinya jalan physical distancingnya, jaga jaraknya itu sendiri. Kemudian kontak antar teman di kelas juga kan mungkin nantinya juga kan harus diperhatikan. Nah itu yang harus benar-benar gimana nanti di kelas anak SD, anak TK yang nggak ngerti apa-apa, yang susah diatur, yang hiperaktif mungkin ya kayak gitu. Mungkin anak SMA, SMP masih bisa diatur lah, mengerti gitu. Kita harus seperti apa. Tapi untuk anak SD, SMA, SD sama TK kan kita harus benar-benar pengawasannya harus lebih ketat lagi. Makanya nanti pemerintah itu memberikan back to school ini nanti kan bertahap tuh. Nanti dalam bulan Juli ini mungkin nanti SMA dulu dan SMP yang mungkin nanti diuji coba apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan misalkan nanti dalam kota-kota atau kabupaten yang sudah bisa kembali sekolah, akan tetapi nanti ada kasus baru, nanti mungkin sekolah daerah itu sendiri bakal harus kembali lagi untuk menjalankan belajar di rumah atau sekolah di rumah tuh online ya. Online. Nah seperti itu. Sekolah mungkin. Online ya, belajar online ya. Iya benar seperti itu. Iya, baik dok. Kalau itu kan sepertinya secara umum kita sudah mengenal ya masyarakat kita ini sekarang bahkan juga sudah diterapkan di perkantoran ya dok ya sebelum ke sekolah ini ya, atau mungkin tempat-tempat umum. Nah itu adalah protokol kesehatan yang mendasar ya dok ya. Tapi ada kecenderungan orang melupakan bagaimana protokol kesehatan berangkat dari rumah
menuju ke sekolah, Dok. Itu Nah, yang kayaknya mesti disosialisasikan juga ya, Dok. Sosialisasikan, Karena ini benar. betul-betul mengatur juga ya Iya, supaya saling menjaga satu sama lain benar. supaya tidak terjangkit ya penyebaran ini. Gimana Benar. sih, Dok? Ini ada protokol kesehatannya juga ya, Dok ya? Iya, harusnya sih ada, Mbak. Oke. Semuanya kan nggak harus sekolah aja, pasti di rumah juga harusnya ada. Iya, ketika kita mau Berangkat pun pergi ya, juga. berangkat kerja ya. Nah, Itu benar. seperti apa sih, Dok, sebaiknya, Dok? Benar. Jadi kalau kalau bener-bener ini jalan enggak, ini berarti bisa buat secara umum juga ya, Mbak, nggak Secara buat yang umum, orang iya. sekolah aja ya, berarti kan Betul. dari di Rumah. rumahnya sendiri itu sendiri kan Heeh. berarti kita harus benar-benar ya menggunakan masker, Iya. bawa starter pack-nya istilahnya ya, hand sanitizer, kemudian bawa bekal sendiri, kemudian benar-benar menjalankan apa yang disarankan oleh pemerintah, harus jaga jarak dengan antar orang di sekitarnya. Mungkin dari kita misalkan berangkat sekolah atau ke kantor dari rumah, misalkan rumah di kabupaten tapi kantornya atau sekolahnya di kota. Berarti kan kita nanti bertemu banyak macam-macam orang tuh, misalkan kita masih menggunakan angkutan umum, nggak bawa kendaraan sendiri ya, berarti kan nanti siap-siap harus ketemu banyak orang tuh yang kita nggak tahu nih orang sekitar kita ini kondisinya seperti apa, apakah dia karier atau sehat atau tidak ya, belum tahu. Nah, iya itu, Nah, Dok. makanya kalau misalkan kalau ini benar-benar harus mau nggak mau harus kita lakukan, entah itu sekolah ataupun ke kantor, ya mau nggak mau harus jaga diri kita sendiri nih. Misalkan yang tadinya kita biasa sama orang sebelah kita ngajak salaman, ngajak ngobrol, jadi penting kita jaga diri aja. Mungkin kalau orang ngelihatnya ini orang kok pakai masker, pakai face shield gitu nih, berlebihan banget. Ya itu urusan masing-masing. Yang penting kita jaga diri kita sendiri nih, biar kita gimana caranya terhindar dari virus corona itu sendiri. Kemudian salah satunya juga tadi ada pesan dari pemerintah, nantinya kan bakal misalkan ini benar-benar berlangsung, nanti sekolah harus disosialisasikan terlebih dahulu, Mbak. Misalkan ini dari sekolahnya itu sendiri dan orang tuanya. Rencananya sih katanya kalau misalkan bulan Juli depan tanggal 13 itu benar-benar di siswa kembali ke sekolah. Berarti 1 minggunya berarti orang-orang itu harus dikumpulkan misalnya, Mbak, untuk diberikan sosialisasi nih. Metode pembelajaran di era new normal ini seperti apa? Nah, kita belum tahu nih ya. Nah, tunggu aja lah di keputusan pemerintah seperti apa regulasinya, metode pembelajarannya seperti itu. Ya mungkin nanti kalau misalkan ini benar-benar berjalan ya mau nggak mau ya kita harus menerapkan protokol kesehatan yang kita udah ketahui terlebih dahulu nih, yang udah ada nih, menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer dan lain seperti itu. Mungkin kita harus melaksanakan itu terlebih dahulu. Mungkin nantinya ada tambahan info dari pemerintah untuk orang tua yang anaknya nanti harus kembali sekolah, yang harus yang dipersiapkan lebih lagi untuk menjaga anaknya biar aman dari virus corona itu sendiri. Iya, jadi untuk tidak mampir-mampir juga ya, Dok, ya, benar. itu langsung ke tempat tujuan ya. Iya. Kemudian, Dok, betul nggak sih, Dok, ada juga beberapa yang orang tua yang saya temui ya, katanya untuk pembelajaran di sekolah juga sebaiknya tidak terlalu lama, Dok, full seperti pada biasanya ya, KBM-nya. Apakah betul itu mempengaruhi kesehatan anak? Katanya kalau keluar dari rumah itu hanya boleh 4 jam saja di luar anak-anak itu, dan setelah itu kita harus menjaga anak kembali di dalam rumah. Benar. Nah, ini juga udah dimasukkan dalam rencana dari program yang saya baca ya dari pemerintah sendiri, bahwa nanti sekolah itu berlangsung hanya 4 jam. Jadi sebelumnya itu, sebelum H-1-nya kegiatan belajar mengajar, dari gurunya itu sudah mengirimkan file-file pembelajaran, materi-materinya terlebih dahulu ke rumah, nanti dibaca oleh siswa-siswanya. Jadi nanti sekolah tuh hanya diskusi istilahnya, Mbak, seperti itu, katanya rencananya seperti itu kegiatan belajar mengajarnya. Selama 4 jam ini, karena pengaruhnya nanti kan kalau kita di Indonesia itu kan kegiatan belajar mengajarnya emang padat ya. Iya, padat. Satu hari itu pelajaran bisa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mata pelajaran bahkan bisa sampai 8 jam di sekolah jam, ya, kan? Dok ya. Belum ada kegiatan tambahan, ada les juga dulu kan yang dengan kondisi era new normal ini, belajar mengajar rencananya bakal dibatasi hanya 4 jam untuk mencegah biar daya tahan tubuhnya tetap terjaga, dan guru-gurunya juga pasti harus mau nggak mau lebih ekstra kan, nanti mungkin guru-guru kan harus mengajar tiap kelas, nggak cuma satu kelas, harus pindah-pindah tuh. 2 jam di kelas A, nanti 2 jam lagi di kelas B. Jadi harus benar-benar istilahnya harus benar menghemat energi lah untuk menjaga daya tahan tubuhnya biar bisa berlangsung setiap harinya gitu, biar tetap sehat juga untuk gurunya sendiri. Oke, ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu Ayu ya pada siang hari ini.
Mau tanya sebaiknya untuk anak-anak itu seberapa sering cuci tangan? Karena saya memiliki anak yang usianya masih playgroup katanya, dan bagaimana juga mereka anak yang aktif di sekolah. Jadi mungkin itu ya dok ya, tadi Iya. kita sempat singgung ya, Nah, ini yang PR kalau ya. usia TK itu kan tidak bisa diawasi full Iya, banget ya dok ya. benar. Nah, mungkin ini dok, apa sesering mungkin cuci tangan tuh seperti apa sih dok aturannya gitu loh, Baik. buat anak-anak kecil ini yang mereka nanti akan sekolah kembali ya. Benar-benar. Mungkin untuk anak-anak ini kan lebih banyak ya mbaknya, maksudnya lebih banyak kegiatannya, lebih aktif megang-megang Benda ya. benda lingkungan sekitarnya juga lebih apa ya, lebih sering lah istilahnya, susah untuk dikendalikan. Iya. Mungkin ini PR-nya untuk orang tua nih. Kalau untuk sesering kalau misalkan udah ketemu orang aja mbak, saran dari saya, misalkan udah ketemu orang nih, bisa dari sekolah, ya cuci tangan. Setelah melakukan aktivitas, setelah memegang benda yang istilahnya yang kita nggak tahu nih kondisinya bersih atau tidak, seseringnya ya kalau bisa sesering mungkin, tapi dengan kalau misalkan anak-anak kan mungkin ada yang sensitif ya tangannya, nah itu harus Iya. benar-benar dipilih nih. Kulitnya mungkin gitu ya. Ya, dok kulitnya, ya? nah benar, jadi harus benar-benar dipilih sabunnya atau ya sabunnya itu harus benar disesuaikan dengan kondisi kulit anaknya sendiri, karena anak-anak itu kan masih banyak istilahnya rentan juga, ada yang sensitif atau tidak ya. Iya. Kemudian seperti itu, seringnya kalau bisa ya sering mungkin. Jadi mungkin kalau misalkan anaknya emang bener-bener dari luar nih, kalau dari rumah ya insya Allah aman ya. Kalau misalkan aman dari ya. luarnya ini nih, ya mau nggak mau ya harus lebih diseringin aja, nggak apa-apa mbak. Yang penting Iya. harus dilihat, kenali dulu kulit anaknya itu sendiri sensitif atau tidak. Kalau yang sensitif ya harus dipilih bener-bener sabun yang khusus untuk anak kulit yang sensitif seperti itu. Oke, ngomong-ngomong sabun ya dok ya. Sekarang ini juga ya banyak beredar juga kan ya di luaran tuh sabun, jenis-jenis sabun ya dok ya, dengan aroma-aroma tertentu gitu ya, dengan mungkin harga yang lebih murah ya, Ya. pemilihannya seperti itu, lebih ekonomis. Nah, Benar. sebetulnya ada nggak sih dok standar dari penggunaan sabun untuk mematikan kuman ya di masa-masa pandemi ini? Kan kita harus disarankan cuci tangan, bahkan semua kantor juga harus menyediakan wastafel Benar. dan sabunnya juga. Nah, itu ada nggak sih dok sebetulnya standarisasi gitu dari pemilihan sabun yang tepat supaya khususnya buat anak-anak kecil ini ya dok ya, supaya mereka juga terlindung, bahkan orang tuanya juga, pokoknya anggota keluarga lah ya Iya, terlindung. benar. Kalau sabun sendiri yang pastinya sabun yang benar-benar ada kandungan untuk membunuh kuman, membunuh bakteri seperti itu ya. Kalau bisa ya pasti sabun yang diproduksi yang di Indonesia sendiri pasti udah diuji kelayakannya, udah diuji untuk khasiatnya sendiri, untuk membunuh kuman itu sendiri. Jadi kalau bisa ya kalau beli sabun yang ada kandungan khusus untuk membunuh kuman itu istilahnya, ya itu pasti aman lah insya Allah, Pasti aman karena ya, udah dok, dijual ya. bebas kan ya pasti. Oke. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga pemilihan sabun ya. Kalau Benar. tadi ada anak yang mungkin kulitnya sensitif juga Nah, bisa pilih ya dok harus ya. dipilih-pilih. Oke, ini ada yang bertanya kembali siang hari ini. Saya Sinta di Pembangunan. Sore Gracia, selamat siang. Hai dokter juga. Saya mau tanya pada dokter Sukron. Dok, adakah tips yang bisa dibagikan untuk para orang tua agar mencegah dan mengatasi berbagai kondisi kesehatan anak selama masa new normal? Terutama untuk anak-anak jenjang TK dan juga SD, dan di saat mereka ini harus stay at home ya hari-hari ini. Nah, karena usia mereka yang masih kecil ini kadang susah untuk diberi pengertian. Contohnya adalah ponakan saya sendiri. Lalu, iya Mbak, betul banget ya. Ini true story. Nah, kemudian menurut dokter, anak-anak seusia TK itu aman nggak sih dok memakai masker kain? Atau mungkin juga face shield yang seperti ini kita tahu ya saat-saat ini. Nah, terima kasih sebelumnya. Silakan dokter jawabannya. Yang pertama dulu ya dok ya tadi ya. Tipsnya nih dok buat orang tua supaya mencegah dan mengatasi berbagai kondisi kesehatan anak selama masa new normal ini. Terus terutama kan mereka ini yang masih ada di rumah ya. Mungkin mereka udah bosen dok, maunya Jenuh jajan ya. di mall kali ya, Jenuh terus ya. mau lihat yang gini-gini lah gitu kan. Kok ini sekarang cuma di rumah doang. Ya, Nah, benar. gimana dok? Tadi namanya dari Mbak Ayu ya, Mbak? Sinta. Oh, Mbak Sinta. Iya. Ya, terima kasih Mbak Sinta atas pertanyaannya. Mungkin tipsnya kalau dari saya sendiri, kalau misalkan anak-anak itu kan yang masih banyak aktif gitu ya. Kalau misalkan ya harus benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Makanannya nggak boleh sembarangan, nggak Iya. boleh ngasih jajan sembarangan, benar-benar harus ketat menjaganya. Kita mungkin ada vitamin juga kan buat anak-anak biar daya tahan tubuh tetap dijaga.
gimana caranya anak ini asupannya nggak boleh kurang, istilahnya susu, kemudian Buah makanan ya. buah, sayur-sayuran seperti itu harus benar-benar terpenuhi tiap harinya, dan mungkin tambahnya adalah dari vitamin itu buat menjaga biar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Kemudian nanti kalau misalkan anaknya harus mau nggak mau bosan di rumah, dengan kondisi era new normal kan udah bebas nih. Kalau misalkan emang di rumah ada kendaraan yang mobil gitu, misalkan untuk membantu biar anaknya nggak bosan, bisa diajak jalan-jalan, tapi dengan kondisi harus di dalam mobil aja, diajak aja muter-muter kemana gitu kan, untuk menghindari kebosanannya. Mungkin anak di rumah kan bosan ya, lingkungan cuma di rumah aja, mungkin naik anak sepeda di lingkungan rumah. Nah itu pasti kan ada fase jenuhnya anak-anak juga ya, lebih gampang bosan dibanding orang yang dewasa. Jadi makanya mungkin disarankan kalau misalkan di rumah ada mobil ya bisa diajak jalan-jalan kemana gitu kan, lihat lingkungan di luar rumah yang mungkin sudah lama nih gimana kondisi di luar rumah. Gak apa-apa ya, sebaiknya dibawa tapi aja di rumah, ya. tapi dalam mobil saja nggak ya. boleh keluar seperti itu. Oke, terus pertanyaan yang kedua tadi nih dokter, kalau buat anak-anak seusia TK ya, penggunaan masker nih gimana sih dok? Iya. Kita juga gerah ya dok ya, Bener. kelamaan ya. Ngap ya. Apalagi dokter ya. Bener-bener ngap. Jadi Gimana kalau ya? dari dari kesehatannya sendiri, yang disarankan menggunakan masker adalah yang nggak boleh menggunakan masker itu anak yang usia di bawah 3 bulan yang tidak aman karena paru-parunya masih perkembangan. Tapi kalau misalkan anak disarankan menggunakan face shield aja Mbak, sebenarnya yang disarankan itu biar mencegah gitu. biar nggak sesek. Kalau misalkan ada masker pun, karena kondisi kita nggak tahu nih, tiap anak kan masing-masing beda-beda ya, makanya disarankan kalau bisa menggunakan face shield aja kalau memang benar-benar harus keluar dari rumah. Kalau menggunakan masker pun masker kain nggak boleh lama-lama karena ada masa waktunya. Kalau yang saya baca sih nggak boleh lebih dari 4 jam, dan kalau misalnya masker kain itu harus segera diganti. Beda dengan masker kayak masker bedah seperti itu kan beda. Emang khusus untuk melindungi dari kuman dan virus yang lain-lain itu. Tapi kalau misalkan anak-anak, kalau disarankan lebih baik menggunakan face shield. Oke, gitu ya. Aja. Yang untuk TK juga ya dok ya berarti ya. Soalnya kan nanti sesek kalau pakai masker dalam kesehatannya anak-anak kan dia anak kan lebih banyak ngoceh gitu ya, banyak ngomong gitu, nggak mau diam gitu, pasti anak lari-lari itu pasti lelah. Nah itu kasihan. Iya, apalagi kalau sekarang kita lihat kok lebih ini lagi ya, keamanannya itu pakai masker juga iya, untuk pakai FS-nya juga iya ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau buat anak-anak sebaiknya cukup ya face shield aja tadi ya dok ya. Baik, itu semoga sudah menjawab ya buat Sinta yang ada di Pembangunan. Oke, kita mungkin ada sedikit yang mau disampaikan juga dari dokter buat para orang tua nih supaya mempersiapkan diri nanti untuk anak-anaknya kembali ke sekolah. Silakan dok. Ya baik. Jadi intinya untuk persiapan anak-anak orang tua mungkin untuk anak yang bakal sekolah lagi yang rencananya yang dimulai bertahap dari bulan Juli depan ya. Mungkin persiapkan benar-benar kondisi anak harus diperhatikan untuk mencukupi kebutuhan asupan nutrisinya, kemudian masker nih pasti harus stok nih, nggak mungkin 1-2 kan Mbak ya. Iya. Masker benar-benar harus dibutuhkan. Mungkin juga nantinya pemerintah bakal menyiapkan anggaran juga untuk mau nggak mau harus menyiapkan masker di sekolahnya. Kemudian untuk orang tua sendiri di rumah, dari berangkat sekolah dari rumah untuk ke sekolah juga kan harus memperkirakan nih anak dengan rumahnya di mana, sekolahnya di mana, benar-benar harus diperhatikan anak harus benar dikasih disiplinan, harus disiplin menggunakan masker, disiplin waktu juga mungkin selama belajar di rumah kan hidupnya jadinya mungkin yang tadinya pagi sampai siang harusnya di sekolah, pagi di rumah, mungkin bangunnya lebih siang. Nah itu mungkin harus mengembalikan pola aktivitas sehari-harinya seperti dulu lagi ya, harus benar disiplin lagi. Nah benar. Kemudian nanti selama benar-benar nanti harus diterapkan, nanti pemerintah juga kan bakal mengundang orang tua untuk ke sekolah untuk memberikan sosialisasi kegiatan sekolah mengajar di sekolah ini seperti apa biar tahu nih gambarannya, dan orang tua juga harus kalau misalnya mau nggak mau harus berlangsung harus mendukung nih kegiatan dari pemerintah ini, karena kalau tanpa dengan dukungan orang tua pemerintah ya nggak bakal jalan nih. Pemerintahnya mencanangkan protokol kesehatan di sekolah tapi orang tuanya tidak mendukung nih, cuek gitu terhadap anaknya, nggak mau peduli, ya udah anak sekolah ya udah penting udah diawasin di sekolah, tapi di rumah nih benar-benar harus sering-sering diingatkan menggunakan masker seperti itu. Jadi kan disiplin ya, jadi dok ya. Semuanya kan berlangsung secara bersamaan, jadi nggak cuma satu
aspek aja yang jalan. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Oke. banyak dokter untuk penjelasannya Ya, sama-sama, siang hari ini, Mbak. boleh memberi pengertian yang baru buat kita ya. Dan saat ini saya mau ke Mbak Santi dulu. Mbak Santi masih di situ? Masih dong. Masih Mbak setia Santi di sini. setia banget Di ya. samping Dokter Sukron. Iya betul, apalagi sambil bawa hadiah nih Iya kalau dong. ke sini ya dokter ya, seneng banget deh. Pokoknya Mbak Santi harus datang terus ya. Asal jangan bosan aja pendengarnya. Tentunya tidak bosan ya Mbak Santi. Ada apa nih yang mau disampaikan dari Rumah Sakit Putra Bahagia? Untuk sekarang selama masa penanggulangan COVID dan akan memasuki era new normal ini, kita memiliki rapid test. Jadi silakan untuk orang tua yang ingin melakukan rapid test beserta anaknya juga. Boleh ya, ini anaknya juga ya dok ya. Justru Iya. harus Boleh. ya di rapid dulu Benar. anaknya ya. Supaya memastikan untuk terhindar ya dok ya. Jadi kita memiliki rapid test dengan harga baru dengan harga 350.000 saja. Oke. Tuh, kemudian juga bagi Bapak Ibu yang memiliki rencana untuk konsultasi online dengan dokter umum dan dokter spesialis, kita juga sudah menghadirkan layanan konsultasi online. Gitu. Bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0896 5923 2300. Iya. Tuh, kita juga memiliki suntik vitamin C dengan harga dimulai dari 100.000 dan kemudian vaksin influenza dimulai dari harga 300.000. Iya. Gitu. Itu? Kemudian Ada lagi? Untuk info-info selanjutnya bisa Bapak Ibu memfollow Instagram kami @siloamputrabahagia_cirebon. Kemudian nomor kami di 0231 4990 900 extension 2 dan juga mendownload aplikasi kami My Siloam untuk layanan kesehatan digital kami. Oke, jadi semuanya canggih ya. Semua terhubung. Semua terhubung, teknologi pun juga ya membuat kita lebih mudah terhubung dengan Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals Group ya, Keluarga Gracia. Jadi kalau buat Anda yang ingin membutuhkan pelayanan kesehatan, boleh silakan, apalagi ini persiapan-persiapan untuk back to school ya. Jadi anak-anak juga boleh dirapid ya dok ya, Boleh. rapid test Boleh, ya. Mungkin agak sedikit sakit ya kayaknya ya dok ya. Tapi kayaknya enggak lah kalau Enggak nanti dong. ada dokter-dokter di Rumah Sakit Betul. Putra Bahagia yang ramah-ramah ya, yang baik-baik semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kita akan pilih nanti terakhir ya, saya akan informasikannya ya Mbak Santi, nggak apa-apa ya di akhir program tidak apa-apa. Harmoni ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Dokter Muhammad Sukron sebagai dokter umum, sukses selalu ya dok ya, terus dia melayani semua masyarakat dengan baik. Dan juga Mbak Santi, makasih banyak loh Sama-sama, kehadirannya Mbak luar Widi. biasa. Kita boleh jumpa terus ya Jumat kedua dan keempat ya. Oke, dan Keluarga Gracia, teruskan Anda bisa mengikuti juga program Harmoni. Jadi jangan dimatikan dulu siaran sore Gracia FM, karena nanti di akhir program Harmoni ini saya akan informasikan untuk pendengar yang terpilih ya, yang mendapatkan hadiah spesial dari Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon. Siapakah itu? Nantikan ya Keluarga Gracia di akhir program Harmoni. Kita akan menantikan dulu tanda waktu pukul 11 berikut ini. Penanda waktu pukul